karena dia merasa nggak ada yang ngelindungin, ketika ada laki-laki yang ngelindungin, dia merasa mendapat figur ayah dari situ. Betul. Tapi padahal mungkin orang awam ngelihatnya itu udah toksik, itu udah apa. Cuma mungkin dia ngerasa, gue ngerasa dilindungin di sini gitu. Betul. Walaupun diposesifin kayak gitu, aku ngerasa dilindungin. Itu juga tuh kayaknya kalau misalnya kita punya anak kecil perempuan, dari kecil tuh kita harus kasih tahu, even ayah pun nggak boleh megang hal-hal sensitif. Jadi karena mungkin tabu juga gak sih? Betul. Jadi dia nggak tahu kalau itu tuh boleh apa enggak. Untuk memutus rantai itu harus terlahir dari ibu yang tangguh juga. Ketika kita menjadi wanita yang tangguh, kita bisa tahu laki-laki mana yang harus kita pilih menjadi pasangan hidup kita. Betul. Ya gonjang-ganjing, misalnya ekonomi, kadang istrinya yang di atas, kadang suaminya yang di atas. Jangan sampai kita tuh kayak mikirnya, dia ini banget sih malah ngerendahin gitu. Kita tetap harus ngehormatin. Betul. Itu juga jadi contoh buat anaknya nanti kalau gue harus ngehormatin laki-laki sehingga nanti pas dia punya suami, dia juga bisa nyontoh ibunya untuk selalu menghormati laki-laki bagaimanapun keadaan laki-laki itu. Betul. Hai teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Nazira Safa. Yeay. Oke teman-teman, assalamualaikum sebelumnya. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah selalu ada di saat aku sedih, di saat aku senang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan kali ini aku sama Kak Nadia, kita mau ngobrol ya Kak? Kita mau ngobrol, kita sering ngobrol sih sebenarnya ya. Iya. Cuman baru sekarang aja di on cam kita. Asik. Jadi awal-awal aku mau kenalin diri dulu. Aku ini ponakannya Zira. Kaget gak? Jadi panggil dia Tante Zira. Nah, hari ini pembahasannya apa, Zir? Jadi sebenarnya kita tuh di sini karena kita lihat keadaan ya di mana di sosial media dan yang lain-lain, banyak banget berita-berita menyedihkan tentang bonding orang tua dan yang lain-lain. Jadi kurang lebih kita bakal menyampaikan itu ya. Kita beropini tentang apa namanya, tentang ya bonding antara orang tua dan perlunya figur ayah kepada anak. Betul. Khususnya anak wanita perempuan. Karena seperti yang kalian lihat di berita ini, berita itu, berita ini tentang pelecehan ayah ke anak ya kan. Itu biadab banget sih, bukan manusia sih. Dan kita sebagai perempuan yang juga mungkin kita bisa dibilang figur ayah kita kurang maksimal. Ya. Jadi kita ingin menyampaikan dan beropini ya. Beropini bagaimana yang harusnya tuh seorang ayah bisa kasih ke anak perempuan dan yang hal-hal seperti itu melalui apa yang kita rasain ya setelah dewasa. Iya, kayak betul. Gitu. Mungkin yang pertama yang pasti kayak kita rasain itu sebagai perempuan yang kurang figur dari ayah, kita itu jadinya haus gak sih? Iya, kita jadi kayak mungkin masa kecil kita sedikit kelihatan caper. Betul. Karena padahal mungkin kita cuma pengen diperhatiin seperti anak-anak lainnya. Betul. Karena akhirnya kadang kita malah nggak tahu makna cinta tuh seperti apa. Karena akhirnya pandangan kita terhadap laki-laki yang kita temui itu ya sosok pelindung yang kita tidak dapatkan dari seorang ayah. Kan gitu. Karena sosok ayah itu kan digambarkan pelindung, pemimpin, dan menurut aku tuh sebagai anak perempuan khususnya suatu saat kita bakal disakitin sama dunia, sama lelaki lain. Tapi kan harusnya kita tuh punya tempat kita pulang, tempat kita kayak ya udah gue punya bapak gue yang bakal melindungin gue gitu. Tapi kalau nggak ada, ya udah gue sebandel apapun nggak akan ada yang melindungin gue gitu. Betul. Jadinya ya kita malah kalau dimarahin merasa diperhatiin. Betul. Jadi akhirnya banyak banget nih aku baca berita di luar sana yang memang banyak orang yang akhirnya rela diposesifin. Tapi posesifin tidak wajar ya. Tapi dia pikir itu bentuk kasih sayang. Karena pas kita lihat ke belakangnya ternyata si sosok perempuan ini memang kurang figur ayah.
Iya, Dan akhirnya bisa dia tuh. menormalisasikan sebuah Betul. keposesifan, padahal sebenarnya itu negatif kayak gitu. Karena nggak ada contoh yang Benar. baiknya, nggak ada contoh, dan mungkin juga karena dia merasa nggak ada yang ngelindungin. Ketika ada laki-laki yang ngelindungin, dia merasa mendapat figur ayah dari situ. Betul. Tapi padahal mungkin orang awam ngelihatnya itu udah toksik, itu udah apa. Cuma mungkin dia ngerasa gue ngerasa dilindungin di sini gitu. Betul. Walaupun diposesifin kayak gitu, aku ngerasa dilindungin. Dan itu nggak bisa disalahin sih, karena menurut aku kalau kita nggak punya sosok figur ayah, apalagi dari kecil, itu lukanya menurut aku bukan luka ya, apa ya? Proses buat menerima, proses Betul. buat tahu yang baik dan yang benar tuh lebih lama banget. Betul. Karena sebenarnya mental anak perempuan bertahan, sisi tough ya. Iya, tough. Sisi tough bertahannya itu diajarkan dari seorang ayah. Sedangkan untuk perempuan di luar sana dan kita juga yang kurang figur dari seorang ayah itu, sisi bertahan kita mungkin kurang kuat. Jadi Kurang kadang kuat. kita lemah banget kalau di hadapan laki-laki Iya, atau kayak gimana. Atau betul. akhirnya kita kalau bucin tuh bucin banget. Karena logikanya nggak jalan ya. Iya, karena kita nggak diajarin kuat untuk bertahan dari rayuan maut laki-laki, ya nggak sih? Kayak Dan gitu. jadinya kita gimana ya, logika kita nggak main gitu. Bener. Kata aku ngaruh sih, itu ngaruh banget kalau misalnya ada anak yang figur ayahnya kurang, ngaruh banget ke jadi lebih bucin kayaknya ya. Iya, makanya menurut aku jahat banget di luar sana, yang laki-laki di luar sana yang mungkin dia tahu perempuannya ini memang kurang figur, kurang kurang kasih sayang orang tua, tapi dia menjadikan itu tembakan untuk ngerendahin si perempuan itu. Iya, itu jahat banget sih, itu jahat banget. Jadi kayak kalau nggak ada gue lo nggak bakal punya siapa-siapa. Iya, itu kayak gaslighting gak sih jatuhnya? Iya, itu tuh menurut Gaslighting. aku jahat, sejahat-jahatnya orang adalah ketika dia tahu si sosok ini tidak punya siapa-siapa, tapi dia bertindak sebagai penjahatnya. Karena dia tahu si sosok ini tuh lemah, rapuh gitu. Betul. Dan kalau masalah yang sedang ada di sini, ketika dia punya seorang ayah, tapi yang harusnya mengayomi, melindungi, Iya, sih, mencintai, dia si sosok ayahnya ini malah menjadi bumerang pertama yang menyerang dia. Itu juga tuh kayaknya kalau misalnya kita punya anak kecil perempuan, dari kecil tuh kita harus kasih tahu, even ayah pun nggak boleh megang hal-hal sensitif. Jadi karena mungkin tabu juga gak sih? Betul. Jadi dia nggak tahu kalau itu tuh boleh apa enggak gitu. Karena kan masih banyak lah kayak kita tuh diajarin tentang pelajaran-pelajaran hal-hal kayak gitu tuh waktu kita. Nanti dia juga tahu sendiri SMP, SMA, kita dari padahal kecil nggak diajarin, iya. nggak diajarin apa ya namanya? Sex Nggak diajarin education. sex education. Dan terlebih menurut aku ya, itu tuh sebenarnya karena pernikahan yang tidak sehat dari si sosok ibu. Dan mungkin itu menjadi lingkaran setan bahwa ternyata ibunya pun kehilangan figur ayahnya. Iya bisa sih, jadi terus-terusan. Jadi akhirnya terus-terusan ibaratkan piala bergilir akhirnya. Itu juga walaupun yang tadi kita bilang figur ayah itu penting, tapi bersama orang yang menjadi ayah yang mencontohkan tidak baik tuh juga mending nggak usah gitu. Iya, jadi please untuk perempuan di luar sana, kita nggak perlu buru-buru nikah. Betul. Kita nggak perlu iri sama keluarga yang udah punya anak, udah ini, udah itu. Kita sama sekali nggak tahu dapur orang lain. Yang kita harus perlu tahu adalah dapur kita sendiri. Sosok seperti apa yang akan kita nikahi, karena menurut aku rantai pertamanya adalah pernikahan. Ketika kita memilih laki-laki yang salah, kita akan melahirkan anak dan menghidupi anak itu dengan kesalahan akhirnya orang tua, bapaknya itu loh yang jadi contoh nantinya. Iya, dan mungkin kitanya juga sebagai ibu yang tidak tough, yang tidak bisa ngebela anak, akhirnya dia diem, tidak ngasih tahu ke anaknya kalau kamu misalkan diperlakukan begini-gini walaupun dari keluargamu sendiri kamu harus lawan. Karena ujung-ujungnya anak yang penakut lahir dari ibu yang penakut. Emang dari awal tuh kita kalau nyari pasangan, nyari pemimpin tuh emang harus bener. Betul. Kayak harus bener, dan sebelum itu semua juga kita harus mental kita juga yang bener gitu. Betul. Jangan sampai ketika kita nggak ada yang tahu ya manusia, mungkin kita udah milih nih laki-laki ini paling bener, baik, tapi kita nggak ada yang tahu manusia bisa berubah. Dan ketika itu terjadi, kita tuh sebagai wanita tuh juga punya mental supaya anak kita nggak ikut juga sakitnya kayak kita, nggak ikut juga
rapuhnya kayak kita, nggak ngelihat kelakuan bapaknya kayak gimana misalnya. Kayak gitu. Walaupun kita selalu berdoa semoga yang nonton ini perempuan di luar sana yang nonton ini dan kita juga mendapatkan jodoh yang baik secara mental, baik secara akal, baik secara agama, baik secara perilaku. Pokoknya yang memanusiakan manusia, yang menyayangi istri, menyayangi anak, menyayangi keluarga. Karena seumur hidup terlalu lama untuk bersama orang yang salah. Oke? Kayak gitu. Jadi menurut aku yang seperti tadi sih Kak, kita untuk memutus rantai itu harus terlahir dari ibu yang tangguh juga. Ketika kita menjadi wanita yang tangguh, kita bisa tahu laki-laki mana yang harus kita pilih menjadi pasangan hidup kita. Betul. Kita pakai logika dan tentu libatkan Tuhan, libatkan Allah dalam setiap pilihan. Jangan pakai pilihan egois karena dia ganteng dan aku suka. Atau nggak cuman kayak aku sayang kamu, kamu sayang aku, terus kita nikah, itu enggak guys. Sayang dan cinta itu 3 bulan kelar, tapi kepribadian itu seumur hidup. Kayak nyari teman sekamar aja. Jadi seenggaknya walaupun cintanya hilang, kamu mau hidup sama dia. Iya, walaupun misalkan dia sudah menua, harta dia nggak ada, muka dia peot, dia tetap menjadi pilihan partner hidup kamu. Dan kamu tetap menghargai dia, menghormati dia, walaupun pasti namanya kita belum nikah, aku belum nikah sih. Aku nikah cuman ya belum cuman, sampai tahap yang belum sampai tahap yang pasti kan nanti ada kayak ya gonjang-ganjing, misalnya ekonomi, kadang istrinya yang di atas, kadang suaminya yang di atas. Jangan sampai kita tuh kayak mikirnya dia gini banget sih, malah ngerendahin gitu. Kita tetap harus ngehormatin. Betul. Itu juga jadi contoh buat anaknya nanti, kalau gue harus ngehormatin laki-laki sehingga nanti pas dia punya suami, dia juga bisa nyontoh ibunya untuk selalu menghormati laki-laki bagaimanapun keadaan laki-laki itu. Betul. Menurut aku peran perempuan tuh sangat-sangat penting ya untuk pertumbuhan anak. Dan kan guru pertama. Betul, guru pertama itu ada di sisi perempuan. Walaupun laki-laki juga perannya sangat penting sekali untuk anak, tapi perempuan juga penting. Iya, dulunya penting sih ya. Makanya keren banget anak-anak yang broken home atau yang sudah ditinggal ibu atau bapaknya dari kecil. Itu mereka keren banget. Mereka untuk hidup sampai hari ini pun mungkin keren banget sih. Betul. Jadi kalian jangan sampai insecure, jangan ngerasa rendah diri kayak aku nggak punya apa-apa selain diri aku sendiri atau bagaimanapun siapa yang akan mencintai aku. Karena sebenarnya ada yang mencintai kamu, yaitu Tuhan. Dan ketika kamu dicintai sama Tuhan, Tuhan akan memberikan banyak hal ke kamu. Jadi nanti dapat 3T. Apa yang tadi? Takwa, tampan, tajir. Iya. Nggak dapat 3T satu lagi. Nggak dapat 3T satu lagi. Tua. Apa tadi ya? Tua. Apa ya tadi ya? Makanya tertindas sama apa gitu. Tua. Ya udah. Lupa. Gini nih emang kalau ikut kajian kagak nulis. Iya, kita. Jadi ya tuh perbanyak kajian juga bisa tahu, karena kan banyak kajian-kajian pranikah ya. Betul. Itu penting banget loh. Dan nggak apa-apa kita sebelum nikah kita udah ikut kajian tentang pernikahan, parenting, tentang pernikahan. Karena nggak ada yang tahu, kali aja baru nikah berapa bulan udah dapet anak. Alhamdulillah. Karena menurut aku ilmu itu harus kita milikin bahkan sebelum kita terjun. Betul. Kayak kita makanya ada sekolah sebelum kita bekerja biar kita tahu. Kayak ilmu tuh sebagai senapannya gitu, peluru kita kalau kita mau pakai pistol. Betul. Kita senapan dan ilmu itu peluru. Dan kehidupan adalah sasarannya. Betul. Jadi kita harus tangguh untuk kita harus tepat sasaran. Teng. Kayak ya, gitu. Begitulah. Pokoknya kalau misalnya tentang wanita dan bapaknya itu kayak princess dan king gitu. Betul. Kayak suatu saat princess akan bertemu prince, tapi bapaknya akan selalu menjadi king. Di hatinya. Untuk
princessnya kayak gitu. Jadi yuk semoga kita berdoa Berdoa lagi ya, ini udah berapa kali kita berdoa, tapi memang kita tuh harus berdoa tuh banyak-banyak gratis. doa. Jadi Betul. ya udah, gak apa-apa berdoa aja. Karena berdoa itu gratis, selama berdoa itu gratis kita harus banyak-banyak doa. Karena Kalau kalau udah berdoa- berbayar nanti bakal ada Bingung nggak isi kuota tingkatannya. Spotify premium, terus Iya. doa premium. Bingung kan? Bayangin aja kalau misalkan doa itu ada tingkatannya. Terus kayak lo premium berarti doa lo premium. Kalau misalnya nggak premium ada iklannya. Ya itu yang terjadi di doa kita kalau kita ibadahnya nggak bagus deh sih. Iya, banyak iklannya. Banyak iklannya. Kita premium kalau kita bener-bener sholat malam, sholat qobliyah ya. Nah makanya biasanya kita tuh berdoa sama orang-orang yang udah premium biar kita bisa dapet Nebeng ya, nebeng premium kita ya. Makanya jangan apa namanya, sesuai kata ustazah tadi, Mm-mm. kita jangan mengandalkan ibadah kita, Tuh. tapi kita juga minta doa dari orang lain. Iya. Karena kita nggak tahu doa mana yang akan dikabulkan sama Allah. Dan biasanya kalau kita setiap ke kajian itu ustazah atau ustadznya insya Allah orang soleh ngedoain kita semua di situ dan diaminkan lebih dari 40 manusia. Betul. Jadi makanya kenapa bukannya kita ikut kajian pengen sok soleh atau gimana, kita tahu kita bodoh ya. Maka kita belajar. Makanya kita belajar dan kita tahu kekuatan sebuah doa itu luar biasa banget. Walaupun misalkan kita doanya ABC, doanya kayak ABC, tapi pasti diaminnya sama banyak orang kayak gitu. Karena pas Betul. biasanya Ustadz ngasih doa, terus kita dikasih waktu untuk berdoa sendiri, kita ngaminin. Dan ditambah terlebih lagi di sana tuh semua tempat orang-orang yang emang mau belajar, kemauan gitu. Dan itu menurut aku mahal sih. Betul. Kan niat mereka yang dilihat sama Allah insya Allah gitu. Iya, apalagi sampai dikategorikan berjihad kan untuk orang yang menimba ilmu. Saking hebatnya. Tahu gitu ya waktu kita sekolah SMP SMA tiap mau belajar doain gua gak gitu ya? Iya. Kayak- Mereka ada apa-apa semua itu Karena sebenarnya. kan mereka lagi berjihad. Iya, cuman ya namanya juga dulu lah ya kita. Nah ini buat teman-teman SMA, SMP yang masih sekolah. Santri-santri tuh, Santri-santri. apalagi penghafal Quran temennya. Iya. Nggak usah jauh-jauh minta ke orang, minta ke temennya doain. Iya, doain saya ya, semoga saya sukses jadi miliarder. Mm-mm. Gitu. Nggak kepikiran dulu ya? Ngalahin Elon Musk. Maaf Mas Elon Musk. Mas Elon, collab yuk. Ini cewek hijab gila. Oke, apa penutup dari Kanadia tentang percakapan kita hari ini? Percakapan kita tadi insya Allah bermakna ya tentang bonding, tentang figur laki-laki di mata perempuan, dan insya Allah ini tuh kayak karena kita tahu banyak kasusnya sekarang tuh jadi pedoman kita untuk mencari laki-laki nanti kayak apa yang sesuai, yang bisa kita handle kekurangannya, dan kita lihat laki-laki ini bisa jadi contoh baik untuk anak kita apa enggak. Jadi nggak egois buat kita doang, tapi buat keluarga, buat anak, buat adik, buat siapapun. Dan sebelum mencari itu semua, diri kitanya dulu jadi lebih baik. Kita perbaikin diri kitanya dulu, karena kata Allah, orang baik bersama orang yang baik. udah sih Kayak aja aku. Oke, kalau dari aku hampir semua ada di Kanadia tadi. Tambahannya kayak menurut kita itu kan hidup di akhir zaman ya, yang dimana semua kejahatan itu bermunculan dan dianggap biasa oleh kita. Bener, Dan biasa udah dianggap seolah-olah biasa kok ini. Oh ini A sama A pacaran, B sama B pacaran, bukan A sama B gitu. Terus misalkan buka-bukaan itu YTTA gitu ya. yang pacaran di sosial media disebut banget bla bla bla, dan itu dianggap biasa sama kita, dan itu di akhir zaman. Iya ya. Gitu loh. Kayak kita yang ngeliat dosa gak sih? Ya dosa juga. Jadi bingung deh. Nggak tahu sih. Ya kita bakal nanya ya, kita juga ilmunya Iya, masih rendah lah kita ya. juga. Dan kita belum ada kekuatan untuk merubah itu. Setidaknya kita Itu merubah sih. diri kita sendiri. Betul. Setidaknya kita punya batasan terhadap diri kita sendiri. Kita juga masih banyak salah. Kita masih anak muda yang kadang masih bingung mau ke jalur kanan apa kiri. Tapi yang
kita tahu kita harus tetap mencari keberadaan cahaya, yaitu Tuhan. Dan minta Allah selalu dekat sama kita. Kayak gitu, semoga bermanfaat untuk perempuan-perempuan muda di luar sana, karena kita sama-sama berjuang membangun sebuah keluarga yang sehat secara batin dan lahir dan batin. Amin. Jadi semoga nanti nggak bakalan ada berita-berita menyesatkan itu lagi. Amin ya Allah. Dibumbui sama banyak berita-berita bagus. Biar anak-anak bangsa Indonesia ini tidak termakan oleh hal-hal yang negatif. Betul. Gitu. Banyaknya berita negatif juga ngedrain energi gitu loh. Betul. Kayak kita ngeliatnya jadi kayak ya Allah. Tapi kan prestasi-prestasi jarang diberitain karena nggak seru kali ya. Iya, yaitu pihak mana ya yang harus kita hahaha. Pokoknya semoga dunia entertain ini membaik. Ya? Amin. Allahumma amin. Oh ya, jadi kan ini kita udah ngebahas tentang perempuan dan yang lain-lain. Kira-kira apalagi yang mau kita bahas ya? Kalian bisa komen di bawah atau nanti aku bisa bikin Insta story kali ya. Q&A ya. Q&A dan kita ngebahas apa nanti kita rempukin, atau mungkin nanti kita misalkan mengkaji suatu berita dan kita cari ya tentang risetnya, data-datanya. Ini first kita beropini ya. Betul. Nanti next bakal ada season beropini lagi di Betul. channel Nazira Safa. Likes, komen, dan subscribe. Nyalain lonceng di atas supaya kalian tahu updatean aku selanjutnya. Jangan lupa share juga. Semoga konten ini bermanfaat. Happy selalu buat kalian semua. amin. Dan bahagia selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tuh lupinya ya? Nggak itu. Mana sih? Turun. Gini. Karena dia turun. Gini. Nah. Nah.